Halo keluarga Indonesia, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di acara Kumpul Keluarga. Nah, keluarga Indonesia, kalau kita lagi berbincang dengan anak pasti banyak hal-hal yang menyenangkan bisa istilahnya muncul gitu ya. Tapi ada juga loh yang kadang-kadang jadinya mungkin sesekali menjengkelkan atau mungkin sesekali kita harus sedikit tegas pada anak untuk menerapkan kedisiplinan tertentu pada anak. Tapi sebenarnya bentuk-bentuk kedisiplinan, bentuk-bentuk aturan yang kita terapkan pada anak itu bisa bermacam-macam, bisa dalam bentuk yang reaktif ataupun proaktif. Nah, sebenarnya saat kita menjadi orang tua, pola mana sih yang paling tepat kita terapkan pada anak? Ini akan kita bahas bersama psikolog kita, ada Anti Jovita. Langsung kita sapa yuk. Halo Anti, apa kabar? Halo, saya luar biasa baik. Tika, gimana kabarnya? Aku juga luar biasa baik. Anti, ini bicara hari ini kita tentang proaktif dan reaktif. Mungkin sebagian pemirsa di rumah masih kurang paham nih. Apa sih perbedaan yang signifikan antara proaktif dan reaktif? Iya, jadi sebetulnya proaktif ataupun reaktif itu adalah respon yang orang tua berikan kepada tingkah laku anak atau terhadap hal-hal apa yang sedang terjadi pada saat itu dalam interaksinya dengan anak. Nah, di sini memang benar ada dua tipe ya, ada dua respon. Yang pertama adalah proaktif, yang kedua adalah reaktif. Kalau proaktif itu artinya orang tua itu mengambil jeda sebentar, berpikir dulu terhadap apa yang terjadi pada saat itu, kemudian baru mengambil respon. Tapi kalau untuk yang reaktif itu biasanya adalah orang tua yang responnya itu langsung segera tanpa dipikirkan terlebih dahulu. Jadi biasanya respon yang muncul hanyalah dari reaksi emosi sesaat. Oke, jadi sebenarnya itu yang perbedaan yang cukup signifikan ya antara proaktif dan reaktif. Ada yang Betul. kita harus menjeda dulu, ini proaktif berarti ya, Iya. lebih berpikir dulu apakah respons yang saya keluarkan yang paling tepatnya seperti apa. Tapi ada juga yang reaktif yang langsung spontan gitu ya Anti ya, apa yang dipikirkan langsung dilakukan. Sebenarnya kalau dari dua pola ini, mana yang kadang-kadang lebih efektif? Sebetulnya kalau secara ideal sih memang proaktif ya, karena kita sebagai orang tua ingin bahwa apa yang kita lakukan itu imbasnya juga positif ke anak. Jadi misalnya contohnya pada saat kita meminta anak untuk membereskan mainan, kan kita ingin bahwa tujuan kita meminta dia membereskan mainan adalah supaya nantinya ke depan dia punya kesadaran sendiri, bukan karena takut sama orang tua. Seperti itu. Nah, jadi berdasarkan pandangan seperti itu, maka proaktif memang lebih baik. Ideal ya? Iya, lebih ideal. Tapi memang terkadang sewaktu-waktu keadaan kan nggak ideal. Misalnya contohnya sudah diingatkan berkali-kali, kemudian juga sudah dikasih peringatan tapi nggak mempan juga. Nah, terkadang orang tua mengeluarkan reaksi yang sifatnya reaktif. Nah, kalau memang ini digunakan sekali-sekali tidak masalah. Karena anak juga akan belajar bahwa oh iya ya, karena aku udah dikasih tahu berkali-kali, diminta berkali-kali, aku tidak mendengarkan dan tidak melakukan, makanya mama akhirnya menjadi reaktif atau menjadi marah atau kemudian mengambil tindakan yang langsung menghukum dan sebagainya. Oke, nanti bagaimana ya kalau kan kadang-kadang memang ini juga tergantung dengan tipe seseorang. Tipe seseorang banyak kalau yang memang tipenya spontan. Apakah ini memengaruhi saat dia istilahnya berhadapan dengan sang anak? Iya, betul sekali. Jadi tipe kepribadian seseorang itu mempengaruhi apakah dia lebih cenderung menggunakan yang reaktif atau yang proaktif. Itu yang pertama. Contohnya kalau tipenya biasa tipe adalah yang mudah tergugah emosinya, kemudian langsung to the point, dan kemudian biasanya tipe-tipe A yang kemudian memang kepribadiannya adalah langsung tanpa tedeng aling-aling. Nah, itu dia biasa menggunakan reaksi yang reaktif. Nah, ini juga terkait dengan bagaimana seseorang itu bekerja. Misalnya contohnya pada saat dia punya posisi di tempat kerja, punya anak buah gitu ya, dan dia harus memang mengambil suatu keputusan dengan segera, dan juga terkadang memang keputusan-keputusan yang diambil kalau tidak disesuai dengan anak buah cepat marah. Nah, ini juga akan terbawa biasanya sampai ke rumah. Jadi cenderung pola yang biasa kita lakukan dalam keseharian itu biasanya kurang lebih akan terbawa juga bagaimana kita berinteraksi atau mengambil reaksi dengan perilaku anak. Ini menarik ya, bahwa tadinya hanya di ranah rumah tangga, di ranah pola asuh, ternyata ini bisa jadi ke ranah sosial. Nah, ini yang nanti kita akan bahas lebih jauh lagi ya, tapi kita harus dulu ya Anti ya. Nah, keluarga Indonesia jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kumpul Keluarga. Ya, keluarga Indonesia kembali lagi bersama kami di Kumpul Keluarga. Tadi kita sudah membahas sedikit tentang perbedaan proaktif dan reaktif, dan ternyata dua-duanya sebenarnya punya fungsi
masing-masing bisa dilakukan dalam pola asuh, tapi ingat harus tepat waktunya, harus tepat sasarannya, karena kalau tidak ini bisa bekerja dengan tidak baik, justru tidak sampai gitu message kita kepada anak ya Onti ya. Oke, kita akan coba berbagi dengan salah satu narasumber kita yang sudah tersambung via Zoom, ada Ibu Tessa, langsung kita sapa. Halo Ibu Tessa, apa kabar? Halo Ibu Tessa. Selamat sore. Selamat sore. Oke, Ibu Tessa, tadi kita sudah membahas sedikit nih tentang respons. Sebenarnya ini adalah bentuk respons orang tua terhadap anak gitu ya. Ada yang bentuknya proaktif, ada yang bentuknya reaktif. Sebelum menanyakan itu, aku mau tanya dulu nih, Ibu Tessa punya berapa putra atau putri, usia berapa? Aku punya anak 3. Oh ya, wow, luar biasa. Usianya berapa saja ini Ibu? Campur-campur. Wow. Yang paling besar itu 13 tahun, Oke. yang nomor 2 baru mau 12 tahun, Mhm. yang nomor 3 itu 6 tahun. Wow, luar biasa. Ini pastinya nih Jadi- responsnya sering banget terjadi nih dalam kondisi tiga anak yang usianya bermacam-macam. Pasti Ya. kadang-kadang suka ada hektik sendiri gitu ya. Oke, kita tadi bicara tentang reaksi proaktif dan reaktif. Biasanya di rumah dengan 3 putra dan putri ini yang paling sering digunakan yang bentuknya seperti apa? Tergantung. Jadi kalau misalnya gini, saya sedikit cerita ya. Ya. Ketika saya dengan si kecil, yang kecil itu saya cenderung lebih banyak reaktif karena saya masih lihat dia belum bisa milih dan masih lambat gitu loh. Misalnya dia, saya misalnya tahu nih di depan kayaknya nggak bagus buat dia, jadi saya langsung cut. Nah, saya pilih yang reaktif. Tapi ketika kayak kemarin kan sempat ada liburan ya, libur sekolah. Nah, ketika mereka bertiga di depan saya, mau nggak mau saya pakai yang proaktif karena kakaknya itu kan sudah bisa memilih, sudah bisa bertanya dan sudah bisa mengeluarkan kayak berpendapat lah, mengeluarkan argumen. Nah, ketika mereka bertiga, saya ganti tuh jadi si proaktif. Tapi ketika saya berhadapan sama si kecil, saya jadi orangnya reaktif. Wah, jadi memang harus pintar-pintar ya, memiliki anak lebih dari satu. Ini Iya. harus pintar-pintar juga memahami kondisinya, memahami usianya, Betul. bisa dua jenis respons ini bisa dikeluarkan dalam waktu yang harus bersamaan karena si anak bisa menghadapi situasi dengan perspektif yang berbeda ya Onti ya. Betul sekali. Apa yang dilakukan Ibu Tessa ini menurut Onti seperti apa? Nah, saya sih salut ya sama yang dilakukan Bu Tessa karena memang Bu Tessa sudah melakukan pola asuh dan juga responnya itu sesuai sekali gitu. Jadi benar sekali dan tepat sekali yang dikatakan oleh Bu Tessa bahwa untuk anak yang usianya masih dini, dia masih belum bisa memutuskan secara sendiri kan. Yes. Karena banyak hal yang memang dia belum paham tentang apa sih akibatnya, apa sih konsekuensinya. Sehingga memang informasi yang diberikan biasa lebih ke satu arah. Nah, sehingga pada saat itu tidak sesuai, maka orang tua langsung mengambil respon yang reaktif karena berharap bahwa aksi dan reaksinya ini bisa dimengerti sama anak usia dini. Maka tepat sekali yang dilakukan oleh Bu Tessa untuk anak-anak usia dini, apalagi anak yang nomor 3 tadi usia 6 tahun masih usia dini ya. Jadi memang lebih mengarah kepada yang reaktif dan ini berbeda pada saat anak-anak yang tadi sudah menjelang remaja 12 sama 13 tahun. Anaknya Bu Tessa nomor 1 dan nomor 2, pendekatannya Bu Tessa lebih ke arah yang proaktif karena mereka sudah bisa bertanggung jawab atas pilihannya sendiri. Dia tahu juga apa konsekuensi di balik perilaku yang dia lakukan. Oke, berarti ini sebenarnya respons ini berkaitan juga dong dengan usia dan daya tangkap Betul. si anak. Usia berapa sih kita bisa menerapkan istilahnya respons proaktif pada anak, Onti? Kalau untuk proaktif, ininya bahwa anak itu sudah mendapatkan banyak hal dari kita sebagai orang tua dalam usia sebelumnya. Jadi itu yang pertama. Jadi di usia dini 0 sampai 6 atau 0 sampai 7 itu mereka lebih ke arah yang responsif tadi ya. Nah, tapi jangan lupa bahwa responsifnya ini itu juga disertai dengan alasan-alasan tertentu. Jadi kenapa sih mama melakukan hal ini? Kenapa sih mama tadi marahin kamu seperti itu? Atau kenapa sih tadi mama kasih kamu time out, itu dijelaskan. Nah, kemudian pada saat proaktif itu pada saat memang fungsi prefrontal cortexnya sudah berkembang lebih matang. Jadi tadi usia-usia di anak-anak usia umur 8 atau usia-usia SD kelas 3 ke atas itu mereka sudah bisa karena mereka sudah belajar dari usia-usia sebelumnya terhadap apa yang diajarkan orang tua terhadap mereka. Oke.
Nah, Ibu Tessa, dengan 3 anak biasanya ada satu hal keribetan tersendiri gitu ya. Mungkin saat usianya masih pada kecil sekali gitu. Mungkin si kecil juga masih batita, kakak-kakak yang sekarang remaja masih di usia yang anak-anak gitu ya. Pernah tidak menghadapi mungkin kesulitan tersendiri saat harus berkomunikasi dengan ketiganya yang akhirnya benar-benar sudah tidak bisa memilah nih, tiga-tiganya harus dengan pola komunikasi reaktif. Misalnya yang satu main sudah hampir nggak boleh deket ini kompor, nggak boleh ini air semua kalimat perintah. Pernah tidak mengalami kondisi semacam itu? Sering. Namanya kan saya selalu berpikir seperti ini, yang prinsip saya sebagai seorang ibu, saya selalu berpikir anak saya itu saya. Ya. Jadi ketika saya bertanya, saya akan berpikir kira-kira kalau saya ditanya kayak gini saya jawab apa gitu kan. Misalnya kayak liburan ya, liburan itu kan mereka tahunya nggak ada tugas sekolah, bebas main game, boleh nonton gitu kan. Nah biasanya saya selalu menerapkan perjanjian dulu nih di awal. Oke, kita boleh main, boleh bebas, tapi tetap tidur jam 9, maksimal 9.30. Deal? Saya bilang gitu. Deal mama, deal. Ternyata every day itu 9.30 nggak ada yang siap untuk tidur. Jadi kayak gini nanti, tapi aku tiba-tiba lapar mama. Oh oke, saya tampung ya kan. Terus yang satu, oh aku belum tidy up mama, mainan aku masih banyak yang berantakan gitu. Oh oke, tampung lagi ya kan. Ada itu kepala udah bertanduk ya Anti ya. Bener banget. Karena kita kan ngajarin konsekuen, ternyata mereka fail gitu ya. Nah, jadi yang saya lakukan pada saat ketika saya marah adalah saya balik badan dulu nih. Saya balik badan, saya jauh dulu. Saya jujur ya pasti kan pengen nyubit ya. Gemes ya. Gemes soalnya ya. Gemes, asli gemes banget. Nah, tapi kan saya pernah ada di posisi langsung saya cubit dulu. Nah, mereka langsung teriak, mama jahat. Oh oke, saya dibilang jahat. Terus dari itu saya nggak pernah cubit lagi. Karena dulu kan saya juga, namanya ibu pasti berproses ya Andi untuk jadi ibu yang baik gitu kan. Nah, jadi ketika saya mengalami seperti itu, yang saya katakan mission in conflict gitu ya, belum terlaksana, saya mundur dulu nih. Saya mundur, saya jauh dari ketiganya. Entah mungkin saya ke ruang tamu kayak atau saya ke kamar mandi untuk tarik nafas gitu ya. Habis ini gue mau ngapain gitu kan. Terus habis itu setelah saya sudah agak sedikit tenang, baru saya ketemu dengan tiga cermin saya itu. Saya langsung bilang gini, sekarang mana dulu nih yang mau diberesin. Yang satu lapar, yang satu begini. Jadi saya akan tetap memberikan mereka argumen. Nah, pola yang seperti ini saya pakai karena sebelah saya, suami saya itu tipikal tidak bisa untuk menerima kayak, Pak saya maunya kayak gini dulu. Enggak, kalau suami nggak kompromi ya? Nggak ada kompromi. Jadi saya harus menyeimbangkan. Nah, ketika itu ya udah saya akhirnya tuh nanti saya bilang mereka maunya ada yang minta, oke mama mau makan lagi, habis makan mama siapin makan, tapi kamu sambil ready up, oke, nanti setelah makan 20 sampai 30 menit kita tidur. Tapi saya langsung bilang, tapi jujur saya bilang, terus mereka kan udah pada melotot tuh, wah ada apa nih gitu kan, mama mau ngomong apa nih gitu kan, mereka ngeliatin saya gitu kan. Jujur hari ini saya kecewa, saya bilang, karena kalian tidak tepat janji. Saya bilang sebenarnya mama marah, cuman kayaknya kalau marah-marah di liburan jadinya liburannya nggak happy ya, saya bilang kan. Jadi boleh nggak hari ini kita salah, tapi besok boleh nggak salah kayak gini lagi, saya bilang gitu. Terus mereka diam, saya liatin mukanya satu-satu, terus oke mama, besok kita tidur sesuai dengan komitmen waktu liburan. Nah besoknya puji Tuhan tidak terulang. Wah, kayaknya beruntung banget ya punya ibu biasa kayak Bu Tessa ya, marahnya Tessa begitu lembut gitu, luar biasa. Oke, Bu Tessa, hari ini kan ada psikolog kita. Betul. Nah, hari ini kan ada psikolog kita, ada Anti Jovita. Mungkin ada yang ingin ditanyakan tidak terkait tema kita hari ini? Silahkan. Nanti kalau misalnya
Ini kan saya baru mengalami yang usia teen ya, berarti remaja. Ini apakah proaktif itu bisa saya pakai sampai mereka SMA? Itu kan pasti akan lain lagi gitu. Nah, saya mau tanya sesuai dengan pengalaman Andri menghadapi anak-anak yang SMA, karena kan waktu itu kan cepat banget ya. Iya. Oke. Silakan nanti. Menurut Andri kita harus gimana? Iya, nah sebelumnya nih saya mau menyampaikan saya bangga banget loh sama Bu Tessa. Iya, Ini gimana luar tuh nih biasa, kita melihat betul. dan belajar banyak dari Bu Tessa dalam mendidik dan memberikan respon kepada anak-anaknya. Saya salut dan suka banget dengan caranya Bu Tessa, di mana dia menyampaikan bahwa ada flexibility di situ, terus kemudian diakhiri dengan tapi sebetulnya mama kecewa. Nah, ada kata-kata perasaan yang disampaikan kepada anak. Nah, sehingga anak tahu bahwa oke, mama itu sudah fleksibel, tapi dia punya perasaan juga, dan ini yang kemudian anak-anak akan belajar bahwa saling menghargai perasaan orang lain. Jadi saya salut sekali dengan cara yang Bu Tessa lakukan. Nah, berkaitan dengan pertanyaannya tadi, apakah proaktif ini bisa dilakukan sampai nanti usia SMA, kemudian remaja akhir? Iya, betul sekali. Jadi tetap aja kita melihat situasi dan kondisi, dan semakin besar usia anak maka porsi proaktifnya memang harus lebih besar daripada reaktifnya gitu. Jadi rumusnya seperti itu, semakin usia kecil semakin kita boleh tuh banyakin reaktif, tapi makin dia usianya besar makin kita banyakin proaktifnya. Tapi tetap reaktif juga diperlukan dalam skala-skala tertentu seperti yang tadi Bu Tessa lakukan. Misalnya kita sudah yakin bahwa kita sudah memberikan pembekalan nih, kemudian ada yang dilanggar nih, kemudian kita sudah tegur tapi kemudian juga tetap aja dilakukan. Nah, itu kita perlu tuh menunjukkan reaksi reaktif, tapi plus tadi disertai dengan penjelasan seperti yang Bu Tessa lakukan, bahwa kata-katanya rumusannya mama merasa titik-titik. Titik-titiknya diisi nama perasaan karena titik-titik, dan mama berharap apa, seperti itu. Oke, kira-kira seperti itu Ibu Tessa. Semoga bisa diterapkan untuk remaja-remaja dan juga anaknya ya. Ini semoga selalu solid deh keluarga ini ya. Salam untuk si kecil, salam buat si keluarga kecil. Ya. Iya, sehat selalu. Terima kasih, sampai Tessa. jumpa. Wah, seru ya Onti ya kalau bicara tentang anak. Antara anak, ibu, ini ceritanya panjang pastinya. Nanti kita bahas lagi, tapi setelah jeda ya Onti ya. Nah, keluarga Indonesia jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kumpul Keluarga. Ya, keluarga Indonesia kembali lagi di Kumpul Keluarga, masih membahas tentang respons orang tua proaktif atau reaktif, mana yang lebih efektif gitu ya. Oke, nanti tadi kita sudah berbincang juga dengan ibu ya, dengan 3 anaknya yang kadang-kadang juga memang sibuk banget nih, apalagi kalau 3-tiganya dalam kondisi yang harus diberi respon gitu ya. Secepat-cepatnya biasanya akan cenderung reaktif gitu ya orang tua. Nah, ini kan sebenarnya hal yang common ya, hal yang tiap hari banyak orang tua rasakan, apalagi dengan anak yang usianya dekat-dekat, usianya mungkin masih semuanya balita, ada yang usia paling besar 5 tahun atau 6 tahun. Kemungkinan besar mereka akan menggunakan respons yang secepat-cepatnya, yang difikirkan paling cepat agar anaknya mungkin yang tadinya dalam bahaya, yang tadinya dalam kondisi yang mungkin akan membahayakan dia, bisa segera tertangani. Sebenarnya untuk bisa mengelola hal ini, tapi juga tetap bisa proaktif dalam waktu yang cepat, apa sih yang harus dimiliki orang tua? Nah, ini akan lebih mudah kalau memang yang sudah terbiasa menggunakan proaktif, atau orang yang memang tipenya lebih tadi berpikir dulu, kemudian apalagi tadi dengan seperti contohnya Bu Tessa punya kemampuan untuk mengontrol dan menenangkan diri terlebih dahulu. Nah, itu akan lebih mudah. Tapi kalau untuk orang-orang tadi yang tipe-tipenya memang terbiasa langsung ya, terus kemudian tanpa dipikir terlebih dahulu langsung segera. Nah, ini memang dia perlu latihan sih sebetulnya gitu. Nah, latihannya bisa tadi dengan cara latihan untuk menenangkan diri, mengontrol diri pada saat memang situasi-situasi yang sulit itu muncul gitu. Misalnya pada saat yang bersamaan anaknya numpahin barang, kemudian juga berantakin hal-hal yang lain, terus kemudian responnya reaktif. Dan terkadang ada orang tua yang terbiasa menggunakan kekerasan fisik kan, wah langsung diceples aja atau langsung dicubit aja. Nah, kalau yang terbiasa melakukan kekerasan seperti ini, alangkah baiknya untuk belajar mengontrol diri. Jadi caranya pada saat kemudian kita merasa bahwa mau marah ya, ambil
tempat yang agak jauh dari anak. Boleh di ruangan yang berbeda, tarik nafas dulu Oke. sekitar 3-7 kali, terus kemudian pikirkan terlebih dahulu, kalau aku mukul respon hasilnya apa sih? Kalau mukul kan biasa anaknya jadi sakit hati, bilang mama jahat, terus kemudian akan takut sama mamahnya misalnya. Nah, tapi kalau kita hanya ingin sebetulnya supaya dia beresin barang aja, ya udah berarti kan nggak usah pakai cara mukul. Kita bisa kasih contoh, kita juga bisa lewat cerita, kita juga bisa kasih, ayo sama-sama merapikan dan kasih penjelasan kenapa sih barang tuh harus dirapikan, supaya sebetulnya kan yang kita harapkan lain kali cari barangnya lebih mudah. Kemudian ruangan belajar atau ruangan bermain jadi rapi. Nah, itu yang sebetulnya ditonjolkan. Nah, setelah kita merasa oke, berarti cara saya dengan cara seperti itu nih, nggak usah pakai kekerasan. Tarik nafas lagi, kemudian keluar menemui anak. Nah, biasa responnya udah berbeda tuh. Jadi sebetulnya cuma perlu jeda sedikit untuk diri sendiri. Oke, nanti ada nggak sih dampaknya untuk psikologis anak atau mungkin anak yang sering sekali mendapat respons reaktif dari orang tua, apakah punya dampak tersendiri nantinya? Iya. Pastinya satu, anak yang memang dibesarkan dengan orang tua yang selalu menggunakan respon reaktif, dia akan juga reaktif sama apapun yang ada di kehidupan dia. Jadi orangnya jadi kurang fleksibel. Misalnya contohnya saat di sekolah, dia mendapatkan teman yang berpendapat berbeda, langsung marah, langsung ngatain misalnya. Karena kan dia tidak melalui tahap untuk berpikir dulu, dia langsung mengambil respon emosinya lagi mau apa nih sekarang, ya itu yang dia lakukan. Nah, kemudian yang kedua, jadi biasanya tadi kurang bisa diterima nih sama orang-orang yang ada di pergaulannya atau teman-temannya. Karena kan nggak enak juga punya teman yang selalu marah-marah, yang selalu ngata-ngatain tanpa dipikir terlebih dahulu. Betul. Nah, seperti itu. Jadi selain imbasnya ke diri sendiri, ke teman-temannya, dan kemudian juga ke bagaimana dia juga akhirnya memperlakukan orang tuanya sendiri sebetulnya. Karena dengan kita orang tua cenderung mengambil respon yang selalu reaktif, maka pada saat yang sama, pada saat anak itu harus mengambil respon ke orang tua, anak itu akan cenderung juga reaktif ke orang tua. Makanya terkadang kita lihat, kok ada ya anak bisa mukulin orang tuanya, terus bilang, mama jahat, terus ngomel-ngomel ke mamahnya. Nah, biasa kita lihat apakah kita sebagai orang tua juga melakukan respon tersebut ke anak. Dan sehingga anak itu mencontoh kita. Karena orang tua adalah role model anak gitu ya. Betul sekali. Jadi memang alangkah baiknya kita bisa istilahnya menyeimbangkan respons kita pada anak antara proaktif dan reaktif tadi gitu ya, Onti ya. Benar, supaya lebih bisa punya waktu berpikir panjang, dan setidaknya aksi atau respon yang dilakukan tepat sesuai dengan situasi dan kondisi saat itu. Itu yang paling penting. Oke, Onti, terima kasih banyak loh sudah berbagi bersama kami di Kumpul Keluarga. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa berguna untuk keluarga Indonesia di rumah. Onti jaga kesehatan ya, biar bisa terus berbagi di sini. Juga ya. Oke, Onti. Nah, keluarga Indonesia bagaimana perbincangan hari ini? Semoga bisa menjadi satu hal, menjadi inspirasi untuk Anda untuk memperbaiki lagi cara kita berkomunikasi dengan anak atau dengan anggota keluarga yang lainnya. Karena sebenarnya orang-orang yang kita sayangin ini adalah orang-orang yang bisa kita ajak untuk sama-sama berpikir jernih, sama-sama kita ajak untuk mengarah ke arah yang lebih baik. Saya Asti Dika pamit undur diri, jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan 5M. Sampai jumpa.